Sejarah emansipasi perempuan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran R.A. Kartini yang memperjuangkan kesetaraan antara kaum wanita dan pria. Hari lahir Ibu kita Kartini yakni tanggal 21 April 1879 selalu diperingati setiap tahunnya. Lahir di Jepara, Jawa Tengah, R.A. Kartini berasal dari keluarga ningrat Jawa terpandang. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah Bupati Jepara dan masih punya garis keturunan dari Wangsa Mataram. Perjalanan hidup R.A. Kartini. Meskipun berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar, namun Kartini masih memegang teguh tradisi, termasuk mengenai peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan. Kartini menempuh pendidikannya hanya sampai usia 12 tahun di Europe's Leisure Schools atau ELS. ELS adalah sekolah dasar milik pemerintah Hindia Belanda bagi anak-anak peranakan Eropa, keturunan timur asing, atau pribumi dari kalangan bangsawan terkemuka. Oleh sang ayah, Kartini diminta untuk tidak melanjutkan sekolah. Ia pun mulai dipingit atau tidak boleh keluar rumah sesuai kebiasaan tradisi. Selama dipingit di rumah, Kartini mulai menulis surat kepada teman-temannya yang kebanyakan berasal dari Eropa. Kelak, surat-surat Kartini tersebut dibukukan dan diterjemahkan oleh Armich Paine dengan terbitan yang kemudian dikenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada 12 November 1903, Kartini terpaksa menikah dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat karena permintaan ayahnya. Suami Kartini ternyata tidak seburuk yang ia pikirkan. Ia mendukung cita-cita Kartini yang ingin memajukan perempuan di Indonesia, termasuk mengelola sekolah untuk kaum putri di kompleks kantor bupati. Selama pernikahannya, Kartini memiliki satu anak yang diberi nama Sosalit Jojo Adiningrat. Kartini wafat 4 hari setelah melahirkan, yakni pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Perjuangan R.A. Kartini dikutip dari Agnes Lois Simmers dalam Letter of a Japanese Princess Raden Ajeng Kartini. Dapat dilihat surat Kartini kepada Stella Zihandelar tanggal 25 Mei 1899. Kartini mengungkapkan keadaan dirinya dan kaum wanita di Jawa atau Indonesia pada umumnya kepada Stella. Kartini menulis, Kartini memang konsisten memperjuangkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di lingkungannya. Aturan adat dan konstruksi sosial dalam masyarakat Jawa membuat perempuan berada di bawah laki-laki. Misalnya mengenai pekerjaan yang tidak setara, bagaimana perempuan harus di rumah dan tidak boleh memperoleh pendidikan tinggi. Juga kawin paksa yang masih sering terjadi kala itu. Melalui surat-suratnya, Kartini menyampaikan banyak kritik, termasuk mengenai praktek poligami yang masih kerap dilakukan di kalangan ningrat Jawa. Hal penting yang menjadi perhatian Kartini dalam kasus poligami adalah faktor paksaan dari orang tua agar putrinya mendapatkan suami dari kaum bangsawan. Masyarakat Jawa kebanyakan pada waktu itu memang mengharapkan putrinya disunting pria ningrat demi meningkatkan derajat dan taraf hidup keluarga. Menurut Kartini, gadis-gadis tersebut tidak dapat dipersalahkan karena pada umumnya mereka merupakan anak-anak dari keluarga biasa atau rakyat jelata. Mereka berangan-angan mendapat kemewahan, kehormatan, dan kenikmatan duniawi lainnya. Menikah dengan pria bangsawan merupakan anugerah yang membuka jalan bagi mereka untuk mobilitas sosial secara vertikal. Dengan caranya, Kartini ingin menyadarkan bahwa kaum perempuan di Jawa atau Indonesia seharusnya lebih dihargai dan mendapatkan kesetaraan seperti halnya kaum pria.